Masih tentang bencana yang merata terjadi di setiap bulan sepanjang tahun 2025. Bukan lagi pengaruh tahun ular kayu yang memang penuh mara bahaya, tapi lebih banyak disebabkan oleh gemuruh dari perut alam. Saat membuka memori bumi, Madam Louise mendapatkan gambaran terjadinya banyak potensi bencana besar akibat gerakan lempeng yang berbahaya. Dampaknya bisa membuat air laut terguncang menjadi badai tsunami. Tahun 2025 yang banjir bencana juga dipengaruhi oleh sinyal angka 5 yang bermakna transformasi menyeluruh. Lantas, benarkah Jawa Barat dalam bahaya? Mengapa Kisah Kisahung Rasa juga memberi peringatan untuk berhati-hati karena Gunung Gede akan meletus? Benarkah letusan Gunung Gede akan diikuti 6 gunung keramat di Pulau Jawa? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana dan segala yang penuh mara bahaya belum selesai memberi batu ujian bagi umat manusia. Hingga mendekat ke pertengahan tahun 2025, suasana semesta masih mendidih oleh gejolak yang terjadi nyaris di setiap sektor alam. Khusus di Jawa Barat, Madam Louise mendapatkan penglihatan terjadinya bencana serius yang berasal dari dalam tanah. Nanti, dalam rentang yang tidak panjang, akan terjadi pergerakan lempeng yang selama ini ditengarai diam. Akibat geliat lempeng bumi ini, banyak yang mengirimkan tanda bahaya mulai dari gunung meletus hingga gelombang air laut yang menggulung daratan. Dan berikut ini gambaran yang muncul setelah Madam Louise membuka memori bumi. Nah, barusan saya dapat akses insight. Ada satu tragedi yang terjadi 11 tahun yang lalu, mungkin itu eksiden di Pangandaran yang terjadi itu memakan korban sampai 700 korban. Dan kalau kita lihat dari pesan alam ini, nantinya akan masih terjadi eksiden itu masih khusus di Jawa Barat, Mas. Khususnya daerah Jawa Barat ya. Mungkin akan ada lempengan-lempengan pengaruh daripada gunung yang mau meletus, walaupun mungkin nggak sampai meletus ya, tetapi itu sangat berpengaruh kepada air di dalam laut, dan guncangan daripada lempengan-lempengan air di dalam laut ini akan mempengaruhi pulau-pulau di sekitarnya. Jadi lebih warning untuk di daerah-daerah Jawa Barat masih akan terjadi satu eksiden pengulangan daripada tragedi yang pernah terjadi 11 tahun yang lalu. Saya ini tidak meramal, tidak menerawang, tetapi membuka memori alam semesta. Jadi akan terjadi satu pengulangan eksiden 11 tahun yang lalu. Memori bumi sudah memberi wanti-wanti akan terjadi repetisi 11 tahunan sehingga muncul bencana besar yang 11 tahun silam memakan banyak korban jiwa. Tapi yang tidak boleh diabaikan, pergerakan lempengan bumi juga menjadi hulu picu untuk terjadinya pergerakan air dari laut atau yang dikenal secara luas sebagai tsunami. Barangkali bukan tsunami besar, tapi tetap akan sangat berbahaya jika kita semua abai. Ya, itu mungkin tsunami, tapi tidak sebesar dulu gitu. Karena terjadinya ledakan-ledakan di gunung mempengaruhi elemen-elemen di bawah laut. Nah, kejadian ini akan berpengaruh kepada pulau-pulau di sekitar gunung yang sedang mengalami erupsi. Tetapi mungkin kalau sampai untuk meletus enggak juga sih Mas gitu. Lebih ke arah nantinya ada tsunami dan angin yang sangat kencang. Jadi masih di Jawa Barat.
ya, masih sangat berpengaruh. Pertanyaan yang kemudian bermunculan adalah mengapa banyak sekali fenomena yang tidak biasa? Apa yang menyebabkan semesta seperti sedang berada dalam suasana penuh mara bahaya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan berat itu, Madam Louise kembali menelisik sisik melik lewat sasmita yang muncul dalam kartu tarot. Nah, kalau kita kaji sebenarnya kenapa kejadian ini bisa terjadi, itu karena apa? Banyak orang yang mengatakan karena ya mungkin manusianya yang udah semakin nggak benar, itu bisa juga. Kita akan ambil dari satu kartu lagi, kenapa kejadian-kejadian belakangan ini banyak terjadi bencana ya di Indonesia. Oke, kita akan mengambil ini Saturnus in Sagittarius ya dengan angka 5. 5 itu adalah transformation. Nah, kalau Saturnus ini Sagittarius kan berhubungan dengan planet. Ajaib, kartu tarot yang dibaca Madam Louise memberi petunjuk yang repetitif perihal angka 5. Angka yang mengisyaratkan sebuah transformasi besar. Tapi itulah yang terjadi. Bumi sedang mengalami transformasi karena Yang Maha Kuasa sedang menginginkan perbaikan-perbaikan agar tatanan kehidupan kembali harmoni. Nah, ketika bumi ini dibuat menjadi lebih baik, tentu banyak yang harus dibenerin. Nah, ketika mau dibenerin inilah akan terjadi fenomena-fenomena. Kenapa? Ya, sebagai warning untuk umat kita manusia. Karena di sini keluar lagi nih angka 5. Ya, keluar lagi angka 5. Kita bersapling lagi. Nah, yang terakhir lagi ini keluar lagi angka 5 lagi. Ya, karena ini kartu, kenapa sampai 3 di kartu itu selalu keluar simbol di angka 5. 5 ini adalah transformasi ya, transformasi di mana memang sang sumber atau katakanlah sang Maha Pencipta ya ingin merubah dunia ini menjadi lebih baik. Jadi kita di grand design, jadi kita dibuat memang harus bertransformasi. Manusia sedang bertransformasi, bumi ini juga sedang bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi ada seleksi alam di sini nantinya. Transformasi semesta yang disyaratkan oleh angka 5 rupanya akan menyasar sektor-sektor lain, termasuk tatanan perekonomian. Krisis ekonomi diyakini bakal menjadi bencana besar yang dampaknya bisa jauh lebih perih. Tanda-tanda datangnya krisis sudah sangat nyata lewat guncangan badai PHK di mana-mana. Banyak perusahaan bangkrut akibat kondisi yang tidak menentu. Menghadapi semua ini, Madam Louise berpesan agar tunda segala investasi. Pegang uang kontan secara kuat untuk bertahan hidup. Jadi secara finansial kita juga sedang bertransformasi. 3 bulan ke depan kita akan mengalami masa-masa mulai start krisis. Krisis itu bukan tidak makan, tetapi banyaknya pengurangan tenaga kerja di semua sektor. Akan banyak perusahaan yang tutup, akan banyak pengangguran. Jadi saran saya kepada teman-teman ataupun masyarakat, berhemat, jangan membuka usaha, lebih bagus apa yang ada aja usahanya, misal kayak warung atau sesuatu usaha yang memang dibutuhkan untuk sehari-hari gitu, sandang pangan kayak gitu. Uang lebih baik disimpan dalam bentuk money cash, karena selain juga memang kita akan mengalami bencana alam khususnya Jawa Barat, fenomena yang harus kita handle adalah tentang finansial ke depannya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan uang, lebih berhemat ke depannya. Jawa Barat memang sedang dalam suasana tidak baik menyusul aktifnya gunung gede yang sudah sangat lama tertidur. Tapi benarkah jika gunung gede meletus akan diikuti 6 gunung keramat lainnya di Pulau Jawa? Akankah ada malapetaka yang sangat menakutkan
jika itu terjadi. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Jika Madam Louise menyebut ada bencana pengulangan dalam siklus 11 tahun, beda lagi analisa paranormal Kisaung Rasa. Sering melakukan ritual gaib di Gunung Gede, Kisaung membaca ada tanda-tanda yang tidak baik dikirimkan oleh Gunung Keramat di Jawa Barat ini. Dan pertanda itu bukan sesuatu yang baru karena sinyalnya sudah ditangkap oleh para ahli supranatural sejak 2 dekade silam. Jauh sebelum itu, catatan Ugo Wangsit Siliwangi juga mengisyaratkan terjadinya sesuatu yang besar yang membuat Jawa Barat berat untuk dipertahankan. Kalau untuk vision seperti itu sebenarnya sudah dimulai bahkan dari 20 tahun yang lalu. Ada vision yang kemudian ada seorang kawan bertanya pada saya, kira-kira tempat yang aman untuk kita berdiam di mana? Karena kelihatannya Jawa Barat ini akan terdampak yang luar biasa. Kemudian anehnya, gak berapa lama dari itu saya mendapatkan kiriman dari seseorang yang berupa naskah. Namanya Uga Wangsit Siliwangi. Nah, dalam naskah Uga Wangsit Siliwangi itu dijelaskan bahwasanya Nusantara ini akan kembali berjaya setelah 7 gunung meledak atau meletus. Nah, tapi dikatakan di situ untuk Jawa Barat ini hanya 1 gunung yang meletus. Sisanya yang 6 lagi itu kemungkinan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Membaca gelagat Gunung Gede barangkali memang tidak bisa meninggalkan wasiat penguasa negeri Pajajaran yang tertulis dalam kitab Ugo Wangsit Siliwangi. Inilah naskah kuno yang berisi ramalan-ramalan Siliwangi tentang zaman baru yang kelak akan muncul penuh gejolak. Munculnya negeri anyar salah satunya ditandai dengan letusan Gunung Gede yang akan membuka gerbang gapura perubahan. Tapi ngeri, sebab meletusnya Gunung Gede seperti menjadi lonceng yang menggerakkan gunung-gunung keramat lain di Pulau Jawa untuk ikut bergolak. Puncak gejolak akan terjadi setelah 6 gunung di Jawa Tengah dan Jawa Timur meletus. Ditandai kalau di Jawa ada disebut namanya bocah angon, kemunculan bocah angon. Ya, kita artikan sekarang adalah munculnya sosok pemuda yang menjadi harapan bangsa. Nah, kalau di Uga Wangsit disebut bocah angon itu penampilannya seperti orang-orang Baduy. Dia membawa tas rajutan, tas rajutan itu ya. Dia memegang tongkat dan memakai ikat kepala. Itu mana-mana simbolis mungkin ya. Kalau dilihat dari itu berarti belum. Kalau untuk meletusnya 7 gunung, saya lebih suka gini ya, memberi info berdasarkan literasi atau naskah kuno. Nanti setelah itu meletus, kemudian terjadilah perubahan-perubahan yang luar biasa. Tidak bisa dihindari, Gunung Gede sudah menunjukkan tanda-tanda aktif melebihi biasanya yang tenang tentram. Potensi erupsi sangat besar karena Gede hanya sedang tidur panjang yang sewaktu-waktu datang amukannya. Gunung yang sangat keramat di Jawa Barat ini juga mempunyai riwayat meletus sehingga akan kembali terjadi letusan. Terlebih, catatan klasik Ugo Wangsit Siliwangi menulis Sasmita Bahaya Gunung Gede. Jadi gini kesimpulannya, Gunung Gede itu kalau kita ingin mencegah, tapi kalau yang namanya sudah saatnya, apalagi sudah tertulis di Uga Wangsit, ya itu pasti akan terjadi letusan. Kalau vision, penglihatan ke depan,
Saya lebih suka menunggu. Seandainya misalnya Gunung Gede kan terakhir kalau nggak salah tahun 38 itu meledak. Itu seandainya ada dalam waktu dekat mau meletus, biasanya nanti itu datang. Tapi benarkah tahun ular kayu yang menaungi tahun 2025 sangat berbahaya? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Semesta sepertinya memang sedang dalam suasana penuh gemuruh. Bumi bertransformasi seperti kata Madam Louise. Dan kita sedang menunggu bocah angon kata Kisaung Rasa untuk kemudian menjemput era anyar yang lebih bersinar. Tapi sebelum semua yang selaras datang, gonjang-ganjing terjadi. Apalagi tahun ini adalah tahun ular kayu yang menurut Dede Tarot bisa menjadi tahun yang berbahaya. Seberbahayanya ular yang berbisa. Celakanya, kita harus melewati duri agar teruji menghadapi rasa sakit. Toh memang tidak ada yang bisa dilakukan jika bencana datang. Selain berserah kepada Tuhan, memperbaiki kualitas ibadah, dengan terus berupaya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Yang dibutuhkan di tahun 2025 ini adalah kebersamaan, ya. Ini tahun ular yang benar-benar tahun ular apa ini? Kayu ya. Ular kayu ya. Ular kayu ini bahaya loh. Ular kayu ini berbahaya dan ini berdampak yang sangat bisa dibilang saling ini ya, sikut-sikutan ya, dan saling mementingkan diri sendiri ya. Jadi kalau bisa yuk kita sadar diri, kita lebih mendekatkan diri ke agama, kita punya keyakinan kalau kita sudah memanusiakan, kalau kita sudah menyadarkan dengan adanya tiang agama, insya Allah kita akan memanusiakan manusia ya, seperti itu. Dengan terang maupun lewat pertanda yang samar, semesta sudah mengirimkan pesan kehati-hatian. Tahun ini bumi sedang dibersihkan lewat berbagai fenomena, termasuk bencana yang datang berulang dalam siklus 11 tahunan. Tidak ada yang bisa membaca akankah kita semua selamat, selain hanya memohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Semoga malapetaka tak sampai membuat kita binasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.